Berdoa mulai. Selamat pagi anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absensi dulu ya. Siapa hari yang tidak hadir? Ada teman yang tidak hadir hari ini? Betul waktu kalian absen? Betul ada absen? Semua hadir? Oke, semua hadir. Bagus ya, berarti semua sehat ya anak-anak ya. Anak-anak harus selalu jaga kesehatan agar selalu sehat dan tidak absensi dan jangan merasa sakit dan tidak masuk. Nah, hari ini kita akan belajar apa hari ini? Sudah kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Nampak nggak buku IPAS? Oke. Silakan dulu siapkan alat tulisnya ya. Oke. Nah, anak-anak tadi Ibu mau nanya sebentar. Tadi pas anak-anak ke sekolah, sudah pada sarapan apa belum? Sudah pada sarapan? Sarapan tadi makan apa anak-anak? Ada yang makan roti? Ada yang sarapan dengan buah? Terus ada sarapan dengan susu? Nah, anak, apa tujuannya anak sebelum beraktivitas anak sarapan dulu? Tujuannya apa? Biar tidak lapar. Dia lapar otomatis anak-anak bagaimana? Sakit. Ada nggak ini energi untuk belajar? Kalau tidak makan badannya lemes, ada nggak energi untuk beraktivitas, untuk belajar? Ada apa tidak? Berarti makanan itu sebagai apa? Sebagai energinya. Kita satu tepuk tangan buat temennya. Makanan itu sebagai sumber energi. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini semuanya butuh energi. Dan energi itu diperoleh dari makanan sehat yang anak konsumsi setiap hari. Hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, untuk hari ini anak kita akan mempelajari. Coba lihat bukunya halaman 42 dan 43. Coba lihat di sana topik di sana. Apa judul topiknya di sana? Ya, memakan dan dimakan rantai makan dan dimakan, makan dan dimakan. Di mana maksudnya makan dan dimakan itu anak? Makan dan dimakan. Apa maksudnya? Apa baca buku nih? Coba baca buku nih. Ya, coba baca buku nih. Apa maksudnya makan dan dimakan? Jadi lagu makan itu lagu makanan. Ya, kita di sini bicarakan rantai makanan pada hewan, ya bukan pada manusia. Coba lihat sana bukunya. Bon, sudah baca, Bon? Bon, sudah baca? Nah, Bon sudah baca, Bon? Ampun. Napi itu dibaca. Marinya napi itu dibaca. Napi dongeng itu dibaca. Napi dongeng itu dibaca. Coba, ingatlah, napi dongeng dibaca ini. Lihat pada gambar pada bukunya, coba nyalin. Nah, Bon. Coba nyalin. Nah, sebelum anak-anak ini lanjut ke bukunya, modulnya tadi, ya, Ibu memperkenalkan sedikit anak ya yang ada di
layar monitor. Nah, coba lihat di sana. Coba baca nih ke. Pembelajaran kode kecerdasan artifisial SD Negeri 3 Purwokerti. Ya, nah anak-anak hari ini di kelas 5 coba lu pertama mengisi materinya. Ya, Ibu ambil di kelas 5. Ya, Ibu ambil di kelas 5 ya. Nah, kecerdasan ini artifisial, coding atau kecerdasan artifisial. Pernah nggak orang dengar itu? AI, pernah dengar AI? Pernah dengar AI? Sebelum kami lanjut nanti, nah di sini Ibu kan mengajar di modul ajar tentang rantai makanan. Nah, di rantai makanan ini Ibu akan mengaplikasikan dengan menggunakan pendekatan coding sebagai kecerdasan artifisial. Ampun dah ini kan menyereng. Ya, jadi boleh buka kasih. Nah, sekarang coba perhatikan. Pertanyaan pertama Ibu nanti dilanjutkan lagi materi yang mengenai rantai makanan. Ibu kenalin dulu sedikit ini, ya. Lanjutkan nanti ke sini. Coba lihat ke layar, apa itu coding? Nah, coba lihat ke layar, apa itu coding? Yang dapat dimengerti oleh komputer maupun program dalam bahasa sederhana. Coding cara memberitahu komputer dalam melakukan tugas tertentu, itu coding. Tapi AI itu sama dengan coding? Tidak. AI itu adalah kecerdasan buatan manusia. AI itu yang akan dimasukkan ke coding. Nah, jadi anak-anak seperti laptop ini. Nah, ini kan termasuk kecerdasan coding ya, berbasis yang ada AI-nya, kecerdasan AI-nya. AI-nya itu, kecerdasannya itu manusia yang menciptakan. Ah, dimasukkanlah ke sini nanti manusianya yang akan memprogram. Nanti diberi perintah, ayo laptop keluarkan YouTube. Ah, dia laptopnya mau, dia munculkan YouTube. Coba cari anak searching lagi. Cari tentang materi-materi yang pasti dikeluarkan. Jadi laptopnya. Ya. Ngelah HP di rumah? Yang di HP tapi dongeng kali. Game. YouTube. WA. Nah itu semua isi dari kecerdasan apa wadah nih? Tapi isinya kecerdasan. Ada TikTok nih, aplikasi nih. Ada aplikasi tapi gamenya itu kan banyak ada game-gamenya itu. Game itu diciptakan oleh manusia. Nah, nanti dimasukkanlah ke medianya melalui alat itu seperti HP atau laptop atau tablet, komputer. Itu sudah termasuk materi ini. Nanti tinggal diinstruksikan anak main game. Saya main game. Main game sila nih menginstruksikan game ke sila nih mainan. Anak-anak apa yang sendiri? Sendiri. Misalnya mau gini. Ayo bang maju. Mundur. Itu siapa yang melakukan itu? Ya. Mau nggak dengar HP-nya instruksinya? Mau kan nggak gamenya itu dengar? Mau kan nggak? Contohnya game apa yang kayak Bu sering dengar? Nah, game apa tuh? Ada gini ya. Ayo bang maju. Maju nggak gamenya? Maju. Ayo mundur nggak dia? Mundur. Nah, itulah kecerdasan yang diprogram. Nanti ada yang si programnya. Seperti anak-anak yang HP-nya robotnya. Nanti anak-anak yang menginstruksikan gamenya itu, anak yang mengoperasikan, dia mengikuti. Nah, seperti itulah kecerdasan AI buatan manusia. Fase amplar yang akan digunakan ya. Nah, tujuan dari kodenya ini anak-anak sendiri. Coba lihat. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir ya, mengembangkan kemampuan. Apa yang anak bisa dikembangkan? Bisa anak program nanti. Ya, di laptopnya, di HP-nya bisa nanti anak program itu.
Terus yang kedua, apa pelajaran yang kedua? Meningkatkan kreativitas dan Inovasi. ya, siapa tahu nanti anak-anak bisa berkreativitas ngaik game, ngaik aplikasi jadi TikTok. Mau bidang lain ada nih anak-anak yang menciptakan itu bisa kan? Nah nanti berapa tahun ke depannya ini pekerja-pekerja yang offline ini yang offline yang tidak menggunakan media sosial bisa tergeser tergantikan dengan kecerdasan ini. Contohnya seperti sekarang, misalnya anak-anak mau ke kota, ya, itu apa udah? Mau ke kota anak-anak, atau mau belanja beli nasi lapar, tinggal pesan, apa namanya? Tinggal pesan di HP nih, aplikasi. Iya, Grab, pintar, dilihat, tinggal pesan itu aja. Kan situ yuk kendalanya ya kan? Sudah ada yang antar ya kan? Nah salah satunya kemajuan dari teknologi. Ya kita harus paham? Nah kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke materi yang tadi. Pertanyaan ibu yang tadi. Apa sih yang tadi ditanyakan ibu lupa? Apa yang kalian betul nih? Ada yang ingat? Tentang apa? Tentang ini materinya. Coba kalian buka dulu. Kalian buka dulu. Makan dan ada hewan butuh makan, tapi juga hewan itu akan dimakan. Itulah yang disebut dengan rantai makan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah biar anak mampu menjelaskan nanti pengertian apa itu rantai makan. Ya, terus nanti anak-anak mampu mengidentifikasi mana yang termasuk produsen, mana yang termasuk konsumen, dan mana yang termasuk pengurai dalam rantai makan. Nah, terus nanti anak-anak mampu menggunakan rantai materi makanan ini mampu nanti mengaplikasikannya ke coding ya. Nah selanjutnya coba perhatikan ke depan, nanti ibu akan putarkan sebuah video. Nah, coba perhatikan dulu, coba baca dulu. Ya kan tulisannya. Ya kan? Coba perhatikan, coba lihat dulu. Rantai makanan, cara energi mengalir di alam. Mari kita belajar dunia yang mengalir tadi di mana sama saling terhubung dalam sebuah sistem yang luar biasa. Lihat ada gambar di sebelahnya itu. Ada sekumpulan hewan dan tumbuhan. Nah mereka saling berhubungan ya. Coba baca dulu. Apa itu rantai makanan anak-anak? Baca dulu. Rantai makanan adalah urutan makhluk hidup yang saling makan dan dimakan. Seperti sebuah mata rantai yang tidak terputus. Dalam sistem ini, energi berpindah dari satu makhluk hidup ke satu makhluk hidup yang lain melalui proses tadi makan dan dimakan. Nah bayangkan anak-anak, seperti sebuah perjalanan yang pada energi di alam. Nah di mana setiap makhluk hidup memiliki peranannya yang peran masing-masing dalam menjaga kelancaran energi tersebut. Nah misalnya di rumah anak punya hewan apa tidak? Ya. Misalnya hewan apa saja itu yang punya di rumah? Jagungnya itu dari mana? Dari tumbuhan. Jagung dimakan oleh ayam dimakan oleh siapa? Pintar, ayam juga dimakan oleh manusia karena manusia juga butuh energi. Tetapi
habitatnya di dunia hewan. Nah, dunia hewan ayam. Kalau ada banyak ayam misalnya di lingkungannya, di api-apiannya ayamnya bedeng, ayamnya ngesing, ada mama. Nyene mama ayamnya itu di api-apiannya. Hewan buas. Nah, gambar berikutnya. Dimulai dari matahari. Nomor 1, coba baca nih. Sinar matahari. Energi berasal dari matahari sebagai sumber utama kehidupan di bumi. Yang ada matahari, apa yang akan terjadi anak? Kalau udah gelap, bagaimana? Tidak akan ada kehidupan. Juga sebagai makhluk hidup butuh matahari. Yang tumbuhan, apa manfaat matahari bagi tumbuhan? Siapa? Agus? Dan pertahanan buat Agus. Tumbuhan memerlukan matahari untuk berfotosintesis. Manggone kae produksi makanan selaku produsen. Yang kedua, nah coba lihat, produsen tumbuhan disebut produsen karena mampu membuat makanannya sendiri. Ya. Proses berfotosintesis ini sangatlah penting karena mengubah energi cahaya matahari menjadi energi apa? Makanan. Nah, lihat ini. Nanti ini penting sekali ya. Nanti habis ini ibu akan buat bermain peran. Anak-anak nanti ibu tunjuk ke depan bermain peran. Ada yang megang gambar ini, yang gambar itu. Nanti ada temennya menjadi programmer yang memberikan instruksi. Ya, dia yang akan mengaturnya. Coba saya perhatikan dulu ini. Hewan yang memakan tumbuhan dan hewan yang lainnya. Coba lihat. Yang sebagai konsumen apa saja yang sebagai konsumen? Hewan pemakan tumbuhan. Contohnya apa itu hewannya? Kelinci. Yang sering ada di rumah apa itu? Kucing makan tumbuhan. Sapi dari di rumah. Kambing. Beda kalau kambing di rumah ini. Beda kalau sapi. Ada sapi kambing sama. Tumbuhan. Terus sapi. Nah, yang ada sebutkan tadi itu termasuk hewan herbivora. Hewan herbivora ya, hewan yang makan tumbuh. Nah, sekarang lihat yang sebagai konsumen sekunder. Lihat sini hewan-hewan yang memakan daging. Apa saja coba hewan yang makan daging? Ya, kucing juga termasuk pemakan daging. Nah, sekarang konsumen tersier, hewan yang memakan karnivora lainnya, hewan yang memakan hewan lainnya. Nah, coba nih. Nah, yang ini adalah contoh rantai makanan yang sederhana. Pertama satu, sebagai konsumen satu. Lihat nih. Nah, sebagai produsen rumput. Rumput sebagai produsen yang membuat makanan dari sinar matahari. Jadi rumput sebagai produksi yang memproduksi makanan. Terus ini ada, lihat nih rumput. Ini rumput. Rumput dimakan oleh siapa? Kelinci. Kelinci dimakan oleh siapa? Ular. Ular dimakan oleh? Elangnya jatuh dan mati diuraikan oleh semut dan bakterianya. Menggunakan mesin pengurai ya. Mesin pengurai. Nah, ini ada rantai makanan yang juga jaring makanan yang di antara hewan ini. Kelinci dimakan oleh singa, nanti si ini dimakan oleh ini.
Coba kelompok ini dulu. Nah, yang depan, dari sana. Bangun dulu, bangun. Kelompoknya Cika. Nanti ini. Kan kasih ini. Nah, nih, satu kelompok ini kasih ini. Nanti ke depan, coba urutkan. Bagaimana urutannya rantai makanan yang gambar Ibu kasih. Coba urutkan, ayo. Coba urutkan. Mana yang pertama, mana yang termasuk konsumen, produsen, ya, dan mana pengurainya. Maju ke depan. Ayo, bawa gambarnya ke depan. Yang lainnya perhatikan ya nanti, Ibu giliran. Nah. Punang bersaan kita deh. Pas. Coba sekarang ibu yang jadi ini, ibu yang mau anak-anak jadi robotnya, ibu yang akan dengar instruksi. Nah, mana yang pertama rantai makanannya? Rumput. Nah, maju. Jangan ibu yang menginstruksikan ya teman-temannya. Ya, coba sekarang habis rumput apa? Kelinci. Mana ada kelinci? Lihatin gambarnya. Kamu di sini dulu. Biar dilihat. Kamu sebelah sana. Sebelah sana. Lihatin gambarnya. Lihatin gambarnya. Nah, ini di sini biar kelihatan. Di depan sedikit, biar benar. Udah benar apa belum urutannya ini? Gimana ini? Yang berikan instruksi, udah benar apa belum? Lalu habis rumput apa dulu? Apa dulu? Coba maju ulat. Nih, ulat. Kamu mau apa itu? Sini ulat. Di sini sampingnya ini. Sampingnya siapa ya? Sampingnya Pani sini. Habis ulat, benar ini? Terus habis ayam dimakan siapa? Maju. Ular, siapa yang bawa ular? Sini sampai ayam. Terus bagaimana urutannya? Burung elang. Ayo, Julio, burung elang. Terus? Jamur, si pengurai. Sira bisa menjelaskan ini, coba angkat tangannya. Sira bisa menjelaskan. Kamu yang pegang gambar, bukan yang dulu gambarnya. Sira bisa menjelaskan. Ayo angkat tangannya. Ibu kasih contoh ya, nanti di main peran kedua anak-anak harus bisa ya. Pertama, rumput dimakan oleh ulat dimakan oleh ayam dimakan oleh ulat dimakan oleh elang nih kena tembak mati terus diuraikan oleh si pengurai bakteri dan jamur. Ini namanya proses rantai makan dan dimakan. Mengerti? Nah, jangan ibu bangga seperti ini mengasih gambar. Bisakah anak merangkainya atau menyusunnya menjadi sebuah rantai makanan? Bisa? Bisa kan? Nah, tepuk tangan kelompoknya ini dulu. Lagi satu, siapa mau kelompoknya ke depan lagi satu? Ya, Pak. Kelompoknya artisnya. Ini. Taruh tadi itu yang kelompoknya taruh nih. Ini aku kasih baru lagi. Nih, bagi sama kerja, bagi sama kerja. Satu orang satu ya. Depan. Satu orang satu. Di sisi pemain enggak? Yang temennya yang sisa itu yang menginstruksikan. Kamu coba instruksikan, susul. Pergi kamu pergi. Nah, sekarang coba susun. Ini ada benar urutan rantai makanannya.
maju. Sini, jangan di sana sampingnya. Kan ini yang makan ini. Ya, anak toh. Betul itu betul. Terus apa lagi? Coba ulang maju. Terus? Lah lagi satu ada nggak ya? Oh itu lagi satu. Kasih itu temennya. Ayo maju. Nah maju. Minta. Si pengurai. Si pengurai ini belum. Ini sini maju pegang ini. Kasih temennya pegang ini. Pegang. Pergi maju. Kamu nggak dimakan ular. Di mana ini posisinya? Nah, tunggu dulu. Biar itu si ini. Tunggu dulu itu si robotnya. Coba yang benar, pegang yang benar, berdiri yang benar. Berdiri yang benar. Bagus sih. Taruh tengah-tengah di dada. Ini pegang ini sampingnya. Coba sekarang, ayo bersama-sama. Bagaimana sekarang ini proses makan yang dimakan ini? Pertama, yang keras. Ya, padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang mati diuraikan oleh bakteri dan jamur. Pertanyaan itu sekarang, bagaimana jika salah satu rantai makanan ini terputus? Nah, misalnya takut ya ular? Ularnya basmine, ularnya basmine tidak ada ular. Tidak ada ular. Apa yang akan terjadi pada rantai makanan ini? Apakah ada keseimbangan apa tidak? Tidak. Kenapa anak bisa bilang tidak? Seimbang apa tidak? Seimbang apa tidak? Bisa masuk. Padi dimakan oleh tikus dimakan oleh elang, dan elang mati diuraikan oleh jamur. Bisa. Misalnya ibu ambil lagi, elangnya tidak ada di sini. Elangnya tidak ada di sini. Apakah ini akan terjadi keseimbangan di alamnya? Kenapa tidak seimbang? Coba kira. Kenapa tidak seimbang? Karena dia belum mati. Gitu. Seimbang apa tidak? Kok bisa seimbang seandainya ini tikus tidak ada yang mau makan, otomatis yang berkembang biak banyak. Habis tadi ini petani dimakan, kebanyakan tikus sama ini padinya. Habis apa tidak ya dia? Kalau tikus tidak ada yang makan, populasi tikus akan membludak, akan banyak. Jadi padi-padi yang ditanam oleh petani itu semua akan habis dimakan tikus. Seimbang apa tidaknya? Seimbang. Jika rantai makanan itu terputus di salah satunya saja, dia tidak membuat alam seimbang. Oleh karena itu, belah sini. Harus tetap ada si ular. Ya. Elang sini. Harus tetap juga ada si elang. Kalau sudah begini, baru tidak akan ada apa? Tikus tambah. Ya, tidak akan kerusakan pada alam dan rantai makanan. Ya. Lengseng adalah banyak ada ular. Dia kan berkembang biak. Kalau tidak, ibu bukan belajar nanti ya. Nanti ya. Demen. Ya, nanti di pelajaran dari kelas yang isi lagi ya. Ya. Nanti mengisi lagi ya. Nah, sekarang, mengapa rantai makanan itu penting? Mengapa rantai makanan itu penting? Jawabannya apa tadi? Kok lupa lagi? Mengapa? Untuk apa? Menjaga. Saya kangen. Menjaga populasi
Nih, bakso udah ada. Lagi mantap. Nah, nanti setiap kelompok ibu akan kasih nih. Nih ada gambar-gambar ini. Nah, ya. Nanti anak-anak yang akan merangkai sendiri di kertas. Nih, nanti kan? Sekarang coba simak dulu video berikut. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap individu memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan kemuliaan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Kalau sudah, sekarang ibu akan berikan lagi untuk kegiatannya. Ini tugasnya ya. Ibu berikan anak sebuah kertas. Nah, ini masih kertas kosong. Nanti anak sendiri akan menempel di sini. Nih, nempel lagi. Nih ada burung, ada ular, ada rumput. Nah, nanti anak dengan kelompoknya sendiri yang akan menyusun bagaimana prosesnya itu biar menjadi sebuah rantai mana? Bisa? Nih dulu di satu kelompok ambil ini satu kertas sama lem. Nih kelompok di sini. Kertas lem. Terus nanti perwakilan kelompoknya yang memilih apa sih gambar yang harus ditempel pertama ya? Nih, nanti satu orang kamu ke sini. Ambil yang mana dulu? Yang mana sebagai ini? Sebagai produsen satu. Satu ambil gambarnya satu langsung dilem. Satu ini aja, Bu. Iya. Satu dulu. Mana dulu yang Satu dulu. Satu dulu. Ini. Satu dulu. Coba. Ini. Nah, satu dulu. Mana lemnya? Sini lemnya. Ambil gambar satu, mana gambarnya? Ini, Bu, ini. Nah, lem. Tempel dulu. Nanti teman-temannya. Coba. Nanti giliran ya kelompok yang lain. Tempelkan, Bu. Ya. Di sini enggak tengah-tengah di sini, taruh di sini. Ya. Terus bagaimana lagi? Terus apa itu? Itu dikasih temannya dulu. Nah, nih. Boleh. Yang mana aja boleh? Yang mana aja boleh? Nah, mana yang pertama ditempel? Ambil dulu gambarnya, ambil. Nih. Kan tempel. Lem, langsung diisi lem gambarnya ditempel. Pilih dulu, habis padi apa lagi? Jamur nih. Terus lagi pilih dulu yang lainnya. Tikus. Pilih. Tikus. Bulan sih. Saya tikus. Apa itu? Ular. Bilang satu aja, udah ada. Coba. Tikus. Urutkan. Nanti baru dilem langsung. Buat dilem langsung. Ya, langsung dilem. Bikul. Terus isi nama kelompok nanti ya. Yang sana ada selesai kelompoknya. Siapa yang selesai kelompoknya?
Pun. Apa mengejar kelompoknya ngumpul apa? Nah, dari pembelajaran tadi, dari permainan yang tadi kita kerjakan, tugas kelompok. Senang apa tidak? Nah, refleksi kita hari ini. Apa yang anak pelajari? Materi tadi apa saja? Coba lihat dulu ya. Nah, ini nanti satu-satu dapat ya. Jangan ngobrol dulu di sana. Ben, tiada dulu depan lagi. Nanti di sini ada gambarnya. Nanti di sini ada 3 pertanyaan. Nanti dari gambar ini anak disuruh membuat 3 contoh rantai yang diambil dari gambar-gambar ini. Ngerti nih kan? Ngerti nih kan? Nih, rantai makanan 1 coba urutkan hidrogen. Tidak langsung tulis. Rantai makanan 2, lihat gambar ini. Mana yang sebagai produksi anak sebagai konsumen? Siapa yang menguraikan? Bon, seperti tadi. Bisa? Bisa. Nah, bagikan dulu ya. Nah, bagikan satu-satu ini kelompoknya, bagikan di kelompoknya. Ini sini bagikan kelompoknya. Nih, bagikan di kelompoknya. Nah, dari sini. Ini bagikan. Apa? Lebih? Ada lebih? Yang sana nggak dapat nanti ya. Bentar ya. Nah, kalau sudah semuanya sebelum Ibu akhiri, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, Ibu ajar anak-anak sebagai bentuk bernyanyi ya. Nah, Ibu ajar anak bernyanyi. Nah, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Nah, anak Ibu sini ya. Yang Ibu ajarkan itu harus anak hafalkannya. Nanti setiap selesai pembelajaran atau di awal pembelajaran Ibu akan ajar anak-anak bernyanyi. Nah, untuk penutup tadi Ibu buka dengan para sanjung berdoa. Kita sebelum pulang juga Ibu akan tutup dengan para mesang.